Yuk, coba sekarang kita mulai belajar. Mungkin buat teman Anda sepele banget sih. Kenapa harus ditanyain? Gitu. Tapi boleh jadi informasi yang sepele itu memang kita nggak tahu kan. Nah, karena ada keinginan untuk tahu, biar kenapa? Kalau Bapak bertanya berarti Bapak mau tahu. Kalau Bapak tahu berarti apa? Berarti informasi Anda ada. Kalau Anda punya informasi, apa untungnya? Untungnya, kalau Anda punya informasi, untungnya ketika ada orang nanya Anda bisa jawab. Ketika orang mau nipu, nanti bukan Anda sudah punya informasi. Gitu. Kalau Anda punya informasi, makanya itulah berusaha bagaimana caranya untuk apa? Satu, untuk bisa membekali diri kita, membentengi diri kita. Kenapa kita harus punya benteng? Karena kita akan bekerja di negara orang. Untuk bisa bekerja di negara orang, biar nantinya kita bisa sukses, kita harus merobohi dulu yang namanya sebuah benteng. Kalau ada tuh kuis yang di TV zaman dulu tuh, ada yang namanya benteng Takeshi, Pak. Pak, dia ada sebuah benteng. Bagaimana caranya ini benteng bisa roboh? Bagaimana caranya dengan kekuatan apa bersama-sama gitu? Bahwa ketika kita hidup, kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Sama halnya seperti Anda. Anda untuk bisa menjadi sukses itu Anda nggak bisa sendiri. Anda butuh orang lain. Siapa orang lainnya? Bisa teman Anda, bisa PT-nya, bisa kami pemerintah, bisa siapa lagi? Bisa lingkungan Anda. Oke? Dari diri kita, orang lain, lingkungan, PT dan sebagainya. Caranya gimana? Yuk berilmu dulu. Punyalah ilmu untuk bisa merobohkan sebuah benteng. Mau nanya apa? Kan nanya? Baik, yuk. Kalau saya bilang hai, bilang halo. Kalau saya bilang halo, Bapak bilang hai. Iya, makanya punya benteng. Padahal semakin Bapak bertanya, berarti ada semakin keinginan untuk apa? Untuk berubah. Kenapa kita harus berubah? Sesuai sama nama Anda. Dulu, orang yang mau kerja di luar negeri namanya adalah TKI. Sekarang dirubah, Pak. Tidak lagi dipakai istilah TKI, melainkan pekerja migran Indonesia. Biar kenapa? Biar kita bisa berubah diri kita. Kalau nama Anda saja diganti, nama saja dirubah biar lebih baik, kita memastikan kita bisa berubah dari yang namanya kebiasaan. Yang mulai dari sekarang nih, kalau Harus punya sarana dokumennya. Kemarin ada yang lapor ke kita, istrinya, jadi pekerja migran di Malaysia, istrinya yang lapor, tapi dia cuma punya KTP-nya aja, dia nggak tahu paspornya, dia nggak tahu kontrak kerjanya, sama suaminya nggak dikasih. Jadi di orang itu mereka suaminya berangkat ke KTP, dicari berdasarkan nama dan KTP-nya akhirnya ketemu. Ternyata kan nggak tahu di ladang yang mana, kita kan nggak tahu, cuma ada KTP-nya aja. Sementara KTP tidak berlaku di luar negeri. Itu ya Pak, jadi undang di negara penempatan ada dan istiadat di negara penempatan dan mental. Nah, persiapan permentalnya di sana seperti apa? Itu ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah difoto semua, tentunya ya. Ya. Pakai D. Bayu Saiful Muslim, Dian Wijaya, Ferry Irawan, Ilham Jayadi, Jalaluddin, Jasmi. Ada ya kan? Tapi ini mungkin prima daya. Egy Putra Pratama ada, Muhammad Ilham Hadi, Muhammad Jailani, Zulhilmi Syahrauf, Muhsinin, Muzamil Safawi, Rizwan Maulana Hadi, Rudiman, Solihin,
Tauhid Zulkifli. Gak ada semua ini orang-orang yang semuanya dipanggil. Ke depan sidik jari ya, sidik jari jempol cukup satu kali aja ditempel, mau kanan mau kiri bebas, kecuali nanti saya arahkan untuk ganti jempolnya karena kebaca baru lihat ya. Ya, yang di atas. Yang pertama harus bapak-bapak miliki adalah kontak PT. Punya nggak kontak PT-nya? Ada kontak PT-nya ya? Jadi nggak ada alasan lagi daripada yang saya nggak tahu Bu, kontak PT-nya di seragamnya ada ya, di seragam masing-masing ada. Kalau nggak kelihatan seragam sendiri lihat di seragam temannya itu harus punya, karena nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab adalah PT yang memberangkatkan ya. Nomor di depan ada nomor KBRI dan PTRI yang ada di Malaysia. Difoto boleh, di save manual menggunakan handphonenya juga boleh. Udah? Belum. Oke, selanjutnya ada SPPO Polda, ada di Semarang NTB, BP3MI, ada Kapdes Bizam, dan Bea Yang ketiga ini wajib Bapak tahu ya. BP saya nggak tahu BP3MI itu apa. Kira-kira kita tahu BP3MI itu apa? Kira-kira tahu nggak Pak? Mungkin lalu pernah ikut OPP dijelaskan atau mungkin lupa. Lingkungan Pendidikan Indonesia, tapi sekarang sudah jadi Kementerian Daerah Balai Pelindungan Pendidikan Indonesia. Jadi kami tugasnya adalah melindungi bapak-bapak sekalian. Makanya kenapa hari ini bagaimana masalah lapornya tinggal di WA. Ingat ya, ini hanya bisa di WA, tidak bisa dijawab. Kalaupun bapak-bapak mau WA, jangan kirim pesan ke orang nggak boleh ya, sopan itu. Kita supaya kerjanya di negara mana, terus permasalahannya apa, dijelaskan langsung. Jangan tunggu dibalas dulu Pak, karena yang WA ke kami tiap hari ditanya. Yang kami handle itu PMI dari berbagai negara, khususnya warga NTB yang bekerja ke luar negeri itu banyak kan, bukan cuma ke Malaysia, ada yang tahu ya di Singapura, di Brunei, banyak. Jadi kalau dijelaskan langsung permasalahan, misalnya saya Baik, sambil menunggu proses sidik jari karena namanya masih belum muncul, kita mulai terlebih dahulu aja. Untuk topinya mohon dilepas ya Pak ya, yang pakai topi mohon topinya dilepas dulu, topinya dilepas Pak. Ya, perkenalkan saya Dita Fitriani, saya berasal dari BP3MI NTB. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan OPP. Apa itu OPP? Bisa dibaca di depan ya Bapak. OPP adalah orientasi praberangkatan. OPP merupakan tahap terakhir sebelum Bapak-Bapak ditempatkan ke negara pertama.
semua yang pergi ke Malaysia maupun ke negara lain yang melalui jalur resmi semua pasti mengikuti OPP, itu ya Pak ya. Sudah disiapkan, yang bisa diambil seorang satu ya Pak ya, datanya ya. Ada telepon boleh diangkat kalau teleponnya penting, tapi mohon izin terlebih dahulu sama pengajarnya nanti ya, dan kenyamanan suasana belajarnya ya Pak ya. Yang mau ke kamar mandinya ada di depan, sini ya. Oke. Kata-kata hari ini dulu. Kata-kata hari ini dulu. Semoga cepat berangkat. Alhamdulillah. Selamat sampai tujuan. Siap, good, mantap. Kata-kata hari ini. Semangat. Ya. Kata-kata hari ini. Semoga sukses semua. Mantap. Amin. Amin. Bosku. Kata-kata hari ini dulu bosku. Semangat, bagus. Kata-kata hari ini. Semangat. Kata-kata hari ini. Mantap. Oke, bosku. Kata-kata hari ini. Semangat terus. Bagus, mantap. Semangat. Mantap. Bosku. Semangat, semangat, semangat. Para pendamping. Kata-kata hari ini dulu. Mana? Apa semangat? Semangat ya. Kata-kata hari ini. Menjaga kesehatan yang keberangkatan sini sudah tinggal memperhatikan maksudnya sudah tetap selalu sehat. Bagi yang mau kurang bagi yang banyak kalau ini tidak terlalu jauh ya biasa perpisahan ya mau sudah berangkat saja bukan saja mau bersukses. Jelas gitu? Garis sekali. Yang kosong diisi dulu. Maju Pak, maju Pak. Pak, maju yang isi kosongnya dulu. Yuk, maju. Yang kosong-kosong yang di depan tolong diisi dulu ya Pak ya. Biar rapi, kelihatannya nanti di foto. Lihat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak siapa? Saya dengan Erni dari PT Primadaya. Baik Mbak, untuk hari ini apa saja kegiatannya Mbak? Kegiatan hari ini kita ada OTP 50 orang untuk hari ini totalnya sebenarnya 78, tapi karena satu kelas maksimal 50 orang, jadi kita tersebar di tempat lain 73 dan di sini. Oh, baik. Nah, rencana untuk keberangkatan ini tanggal berapa Mbak? Rencana berangkatnya tanggal 10 Januari. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas informasinya Mbak. Oke. Ya, Primadaya mantap. Jari untuk Sisko KPKLN. Jadi ibu dari BP2MI Nusa Tenggara Barat, proses ini sedang berlangsung.